Halo, kali ini gue mau cerita tentang salah satu urban legend yang terkenal di daerah Minang. Pasti orang Minang gak asing sama nama ini. Nama ini adalah Palasik. Ada yang pernah dengar? Atau malahan ada tetangganya yang seorang Palasik? Atau malah ada yang pernah jadi korban Palasik? Ya, jadi hantu Palasik itu sama kayak leak dari Bali atau kayak kuyang dari Kalimantan. Jadi Palasik itu adalah makhluk gaib yang suka makan bayi. Jadi Palasik sendiri itu dipercaya adalah manusia yang dia tuh di sepanjang hidupnya tuh mempelajari ilmu hitam. Dan ilmu hitam ini diwariskan turun-temurun ke anak cucunya. Kalau dulu konon katanya mereka itu yang menganut ilmu Palasik ini, dia tuh punya komunitas sendiri di masyarakat. Jadi tuh mereka dikucilkan oleh warga sekitarnya. Jadi mereka tuh cuman bisa nikah atau berteman gitu sama yang sesama Palasik. Di samping itu juga mereka sulit tuh dikenali. Nah, buat Palasik sendiri itu ada macam-macam ya. Mereka tuh dibagi dari makanannya. Yang pertama tuh yang suka makan bayi dalam kandungan. Jadi nanti bayi tersebut yang kena korban Palasik bakal lahir tanpa ubun-ubun, atau malahan yang lebih parahnya lagi, mati di dalam kandungan. Yang kedua itu yang makan bayi yang masih rapuh ya, kayak umur sebulan, 2 bulan, itu kan masih rentan banget ya. Jadi kalau misalkan bayi tersebut kena Palasik atau jadi korban Palasik, dia akan sakit-sakitan. Terus nggak lama dia bakal meninggal. Nah, yang ketiga ini dia yang suka makan mayat bayi yang sudah dikubur. Jadi kalau misalkan ada bayi meninggal, entah itu karena sakit atau kenapa, nanti mayat bayinya itu konon katanya tuh harus ditungguin supaya nggak dimakan sama si Palasik ini. Palasik juga dikenal sebutan buat orang normal, tapi yang suka ngisep darah, terutama darah anak-anak. Terus cara ngisepnya ini aneh. Dia nggak langsung ngisep gitu, kayak film-film vampir gitu. Jadi dia ngisepnya tuh pakai media. Jadi kayak sapu atau gunting gitu. Jadi ciri-ciri orang yang menganut ilmu Palasik, dia itu nggak ada tuh cekungan di antara hidung dan mulut tuh. Biasanya kan kalau orang normal itu dia ada. Nah, kalau Palasik ini ciri-cirinya dia tuh nggak ada. Nah, konon katanya juga nih menurut cerita-cerita, mereka tuh suka nyamar jadi tukang jual sapu atau tukang jual gunting. Palasik juga berperangai nih kalau ketemu anak-anak kecil yang usianya di bawah 3 tahun. Walaupun anak kecil itu digendong sama ibunya, tapi digoda nih sama Palasik. Misalkan kayak ada ibu-ibu gendong anak, terus si Palasik ini nyamperin nih kayak bilang, "Iya, anaknya lucu banget ibu," gitu. Itu cuman kayak digituin doang, terus cuman ditatap doang itu sama si Palasik. Maka sehari 2 hari itu anak itu pasti sakit. Kalau misalkan dia nggak segera diobatin, dia pasti bakalan meninggal dunia. Nah, kalau misalkan anak yang jadi korban Palasik tadi tuh meninggal, nguburnya itu harus dijaga seperti yang gue bilang tadi. Karena ada Palasik yang suka makan mayat bayi. Jadi tuh setelah dikubur tuh minimal yang harus dijagain sama kerabatnya supaya nggak dicuri sama Palasik. Jadi kali ini gue mau bacain cerita tentang salah satu orang yang menjadi korban Palasik. Langsung aja kita ke ceritanya. Sebenarnya aku tidak akan pernah berpikir aneh sampai sahabatku Mamat berkomentar tentang adanya cekungan di dahiku. Katanya itu hal yang tidak lazim. Bagaimana bisa ada cekungan di dahiku? Apakah ada sesuatu yang terjadi ketika aku terlahir ke bumi? Hatiku tentu saja penasaran.
karena setelah aku periksa jidatnya Mamat, tidak ada cekungan tersebut. Satu-satunya yang bisa menjawab pertanyaan dalam hatiku ini adalah ibuku. Aku langsung bergegas pulang dan bertanya kepada ibu, kenapa ada cekungan di dahiku. Lalu ibuku pun menjawab, tahun-tahun kelahiranmu adalah tahun-tahun terberat bagi ibu, nak. Jika ibu ingat, sangat sedih rasa di hati melihat kau tumbuh dan besar seperti sekarang. Benar-benar suatu keajaiban. Padahal dalam pangkuan ini engkau ibu relakan pergi. Ibu ikhlas, nak. Andai sebenarnya Allah benar-benar mencabut nyawamu. Bisa kulihat ibu menghela napas dalam, pertanda apa yang ia sampaikan amatlah berat. Waktu itu alam seakan-akan hendak memporak-porandakan rumah Gadang. Engkau yang belum genap sebulan menangis-nangis tak tahu sebabnya. Dari maghrib sampai tengah malam, tak sekejap pun mata bisa terpicing. Setiap saat ibu tak henti-henti membuai engkau dalam gendongan, bergantian dengan ayahmu. Mataku bisa membayangkan betapa paniknya ibu malam itu. Apalagi pada zaman itu listrik belum merata. Kita di rumah Gadang masih mengandalkan lampu teplok untuk penerangan. Bunyi derit dinding buluh, jendela dan atap rumah seakan-akan ingin memberi kabar kalau kau tak sehat. Ada sesuatu yang mengganggu. Namun, ibu waktu itu tidak mengerti apa yang telah berlaku terhadapmu. Aku sangat paham karena pernah juga merasakan hidup dan tinggal di rumah Gadang ketika aku menginjak kelas 1 sampai 3 SD. Bagaimana rumah adat tersebut terkadang menimbulkan horor tersendiri ketika angin badai melanda atau hujan deras mendera. Lampu yang terkadang menggunakan semprong kaca, atau ketika sumbunya sudah habis dan diganti dengan kain, api penerangan tersebut bergoyang-goyang ditiup angin. Sungguhlah mencekam jika diingat saat itu. Ibuku langsung melanjutkan ceritanya. Untunglah uokmu selalu paham akan hal-hal tersebut. Dia memanggil orang pintar untuk datang ke rumah. Keesokan harinya, Datuk Gadang, lelaki tua yang memiliki ilmu kebatinan itulah yang membantumu sembuh dari gangguan manusia jahat itu. Andai ibu tidak takut berdosa, ingin ibu membunuh orang yang hampir merenggut nyawamu. Sampai sini aku masih belum menangkap penyebab cekungan di dahiku. Ibu seolah-olah khawatir menyampaikan cerita tersebut. Aku tidak akan bertanya karena begitulah gaya ibuku menyampaikan hal-hal yang termasuk rahasia. Dia tidak suka didesak. Tunggu saja, dan kebenarannya akan tersampaikan dengan baik. Pelakunya itu adalah orang yang tidak dianggap di kampung ini. Namun, tak ada yang berani melawan ataupun mendekatinya. Semua orang takut dan cemas kalau sudah berpapasan dengan lelaki tua itu. Dia dikenal dengan Indua Palasik. Begitu orang kampung mengelarinya. Ibu benar-benar lalai ketika beberapa hari saja setelah engkau lahir. Lelaki itu lewat di depan rumah. Tak ada satupun penangkal yang ibu dan kau kenakan. Karena ibu hanya berniat menghangatkan tubuhmu sebentar di hangatnya mentari pagi. Salah ibu yang tidak mendekati dan mengucapkan kalimat ini cucumu. Ibu malah bergegas berlari dan membawamu ke dalam rumah. Itulah kesalahan terbesar yang ibu lakukan. Membuat dia marah dan benci. Ilmu iblis yang ia miliki sontak menandai engkau, nak. Di situ dadaku berdegup lebih kencang mendengar cerita ibu. Entah siapa laki-laki tua yang ibu maksud, tapi tetap saja rasa penasaranku semakin bertambah. Senja harinya, ibu merasa gelisah tak menentu, apalagi ayahmu belum pulang juga dari sawah. Hati ibu tidak tenang begitu memasuki azan maghrib. Tangismu semakin kencang, menjerit-jerit. Ibu panik teramat panik. Tak tahu apa yang harus ibu lakukan. Ayat-ayat suci yang ibu hafal berusaha ibu bacakan, walau dengan jantung yang berdebar-debar. Uokmu yang waktu itu baru selesai sholat tergopoh-gopoh mendekat.
Ia merebutmu dari gendongan ibu dan bertanya, "Mana semat, dasun tunggal, dan gelang perak yang kuberikan waktu itu? Kenapa tak kau sematkan di kain bedong anakmu ini? Kau lupa atau bagaimana? Gelang pun tak kau pakai. Beranak kecil itu banyak yang mengganggu. Cepatlah kau cari." Di situ ibu berusaha mencari benda-benda yang uwomu maksud. Awalnya sedikit pun ibu tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Mana mungkin semat dan dasun bisa mengusir makhluk halus. Namun ketika uwomu mulai memasangkan benda tersebut, tangisanmu perlahan-lahan mereda. Ibu merasa sangat lega. Namun ketika tengah malam, engkau kembali berulah, menangis kejang, dan seperti mau keluar saja tulang tenggorokanmu. Ibu dan ayahmu kembali khawatir sampai pagi menjelang. Sehari 2 hari, dan di hari ketiga mulai tubuhmu menguning. Matamu kian sayu, dan yang paling membuat ibu histeris, ubun-ubun di kepalamu melesat ke dalam, membuat cekungan. Semua orang terkejut mendengar jeritan ibu. Ramai sangat orang berkumpul untuk melihatmu. Di hari kelima, keenam, dan ketujuh, ibu mulai pasrah pada kehendak Allah. Badanmu yang kecil semakin mengecil. Anak laki-laki yang sangat ibu harapkan harus meregang nyawa dengan cara seperti ini. Sungguh, ibu sangat mengutuk perbuatan jahat tersebut. Dalam keputusan itu, ibu menimang dan menatap wajah suci dan polos dengan mata sayu milikmu sambil berkata, "Nak, iba hati ibu melihatmu begini. Jika dunia ini terlalu kejam untukmu, kembalilah nak, pergilah dengan tenang. Sungguh, ibu tidak sanggup melihatmu menderita." Sebelum ajal berpantang mati, begitu kata orang dulu, kematian ternyata belum menjadi milikmu. Uwomu datang dengan seorang lelaki tua yang memang sudah ditunggu-tunggu kedatangannya. Dia yang memang baru pulang dari kota tanpa pinggir panjang langsung datang ke rumah. Ibu tidak tahu bagaimana cara mengobatimu dan membuang pengaruh ilmu palasik itu dari tubuhmu. Yang jelas keesokan harinya engkau mulai sehat demi sedikit. Hampir 3 bulan lamanya cekungan di ubun-ubunmu itu bisa hilang. Alhamdulillah, bagi ibu saat itu adalah hari yang sangat menegangkan. Untunglah Allah Maha Besar. Lelaki jahat itu tidak diberi umur panjang setelah sebulan meregang nyawa dengan penyakit aneh. Perutnya buncit dan setiap saat muntah darah. Wajahnya menghitam seperti keracunan. Ada yang mengatakan kalau dia kena tubuh. Ilmu jahat dibalas dengan ilmu jahat. Aku pun terdiam cukup lama sambil memandang wajah ibu. Lalu aku pun bertanya, "Kenapa ada cekungan di dahiku, Bu? Kalau mendengar cerita ibu, harusnya yang cekung itu adalah ubun-ubun." Lalu ibu sambil membelai kepalaku, dia berkata, "Karena cekungannya itu sudah hampir membelah kepalamu, makanya ibu sempat pesimis kamu akan sembuh. Namun alhamdulillah sampai sekarang kamu tetap sehat dan jadi kesayangan ibu." Aku balas menyadarkan kepala di pangkuannya. Dan aku bertanya, "Terus bagaimana penampakan palasik itu, Bu?" Sambil terus mengusap kepalaku, ibu menjawab pelan, "Sampai sekarang ibu tidak pernah tahu bagaimana wujudnya. Kata sebagian orang, palasik itu kepalanya tanggal dari badannya, terbang mencari anak-anak bayi untuk dihisap ubun-ubunnya. Entah apa gunanya memiliki ilmu tersebut. Kalau dikatakan untuk mencari kekayaan, lelaki yang menyakitimu itu tidaklah kaya, bahkan cenderung miskin. Namanya ilmu warisan. Jadi siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, ilmu itu akan ada terus sampai keturunan ketujuh." Astagfirullah, ngeri sekali ya, Bu. Berarti sampai sekarang palasik masih ada di kampung kita. Ibuku langsung menjawab, dan aku menunggu jawaban ibu dengan jantung deg-degan. Lalu ibuku menjawab, "Masih." Aku pun kaget mendengar jawaban itu. Dan ibu melanjutkan, "Dan Mamat adalah keturunan ketujuh." Aku kaget dengan jawaban ibu. Mamat, Bu. Oke, mungkin sekian cerita gue tentang urban legend dari Tanah Minang, Palasik. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Kalau kalian suka dengan cerita gue atau konten gue, boleh dibantu
share, like, komen, dan subscribe. Bye.